Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Nah, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang intervensi dengan pendekatan transpersonal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri Aulia Fitrianingrum, dan rekan saya Lana Yusriatul Muna, Salsa Fanani Salsabila, dan ada Arinda Fuzia. Nah, langsung saja pada pengertian dari pendekatan transpersonal itu sendiri, di mana Walsh dan Vaughan pada tahun 1993 itu mengemukakan bahwa pada awal hingga pertengahan abad ke-20, teori psikologi barat yakni psikologi klinis dan psikologi eksperimen sangat mendominasi dan menjadi dasar untuk praktik dan penelitian. Nah, psikologi transpersonal sendiri itu menjadi penghubung ya antara psikologi dan spiritualitas, di mana psikologi transpersonal itu mengintegrasikan konsep psikologi, teori, metode dengan materi dan praktik dari disiplin rohani si subjek itu. Nah, kepentingannya termasuk pengalaman spiritual, keadaan mistis sadar, kesadaran dan meditasi, samanik, status ritual overlap pengalaman spiritual dengan keadaan terganggu seperti psikosis, depresi, dan dimensi transpersonal dari hubungan interpersonal. Itu merupakan teori yang dikemukakan oleh Davis pada tahun 2000. Sedangkan pengertian dari pendekatan transpersonal sendiri itu didefinisikan sebagai pencapaian fungsi hidup, jiwa, dan kosmos dengan kesadaran dan pengalaman religius menggunakan bermacam metode ataupun konvensional dan tradisional. Nah, di sini dibahas bahwasanya konsep inti dari psikologi transpersonal itu sendiri itu transendensi diri atau rasa identitas yang lebih atau lebih tinggi gitu, lebih luas atau menyatu secara keseluruhan. Selanjutnya, metode intervensi dengan pendekatan transpersonal. Yang pertama, teknik visualisasi. Teknik visualisasi menggunakan imajinasi tentang tempat kedamaian. Teknik visualisasi menggunakan imajinasi untuk mengarahkan kondisi individu pada suasana perasaan yang damai, tenang, dan nyaman. Individu diarahkan untuk berada pada suatu tempat yang membuatnya merasa damai sampai merasa seolah-olah tubuhnya berada di sana. Kemudian individu melihat, merasakan, mendengarkan, serta membayangkan keadaan di tempat yang membuat damai tersebut. Visualisasi yang dilakukan secara teratur akan masuk ke kedamaian tersebut, sehingga setiap individu melakukan visualisasi, imajinasi tentang keadaan di tempat kedamaian tersebut segera muncul ke alam bawah sadar. Yang kedua, teknik afirmasi. Teknik afirmasi menurut Effendi 2006 dan Gregor 2015 adalah daya cipta manusia dalam upaya mencapai apa yang diharapkan dalam hidup, mengarah pada perubahan sikap dan kebiasaan yang dimulai dari dalam dan akhirnya tampil keluar. Mengacu pada pernyataan pribadi yang diucapkan dalam bentuk waktu saat ini, mengungkapkan pernyataan-pernyataan positif tentang diri secara verbal, kemudian diminta merasakan dan membayangkan kembali ketika berhasil meraih tujuan dan harapannya dengan baik. Pikiran bawah sadar tidak mengetahui perbedaan antara imajinasi dan kenyataan. Individu menciptakan zona kenyamanan yang lebih luas dalam pikirannya saat berhasil menempatkan tujuan di pikiran bawah sadar, membayangkan hasil akhir yang diinginkan, dan merasakan keyakinan dalam dirinya. Individu berhasil mengatasi keraguannya dengan membayangkan hasil akhir yang dicapainya. Individu yang berhasil melakukan teknik afirmasi
yaitu membuat pernyataan dan tujuan dalam diri secara positif, serta membayangkannya kembali secara mendalam, berdampak pada perkembangan kesehatan individu yang lebih baik. Dengan memanfaatkan pikiran bawah sadar, individu mampu mengatasi keraguan, rasa takut, dan hambatan-hambatan pribadi lainnya dengan mengafirmasikan pikiran-pikiran dan tujuan-tujuan positif dalam hidupnya. Yang ketiga, teknik Reels. Reels berfungsi melatih individu menyadari dan menyelami perasaan yang menekan, kemudian melepaskan perasaan yang menekan tersebut. Menurut Shepard 2003, segala sesuatu yang terjadi, perasaan dan pikiran negatif yang selama ini dimiliki seperti khawatir, cemas, takut, sedih, dan marah bersumber dari dalam diri individu. Dengan menggunakan teknik Reels, individu dapat menemukan makna hidup yang lebih dalam, merasa lebih bebas dan lebih tenang, juga dapat mengatasi gangguan perasaan dan pikiran-pikiran negatif yang dimiliki, serta menjadikannya optimis dalam menghadapi hidup. Saat individu membuka dan menguraikan kembali permasalahannya di masa lampau satu persatu, individu menyadari apa yang menyebabkan munculnya perasaan marah, takut, dan lainnya. Individu yang tidak menganggap apa yang terjadi pada dirinya berasal dari pengaruh luar, tidak akan terpengaruh hal yang merusak diri. Keberhasilan dalam melakukan Reels dapat membuka kesadaran tertinggi pada individu menuju kebebasan diri yang tidak bernilai harganya. Selain itu, Reels juga dapat digunakan sebagai pain management, yaitu untuk mengurangi rasa nyeri, mual, pusing, sariawan, dan gejala preokupasi simptomatik lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk pada tujuan intervensi dengan pendekatan transpersonal. Konsep dalam pendekatan transpersonal mengarahkan pada pengalaman-pengalaman mendalam individu yang menitik beratkan pada dimensi spiritualitas dalam diri manusia. Gagasan dasar dalam psikologi transpersonal mencoba melihat manusia selaras dengan pandangan religius, yaitu sebagai makhluk yang memiliki potensi spiritual yang bersifat ketuhanan. Teknik yang digunakan dalam psikologi transpersonal berhubungan dengan ritual-ritual yang dijalankan dalam tradisi-tradisi keagamaan dengan cara pandang holistik, yang pada akhirnya akan membawa pengaruh yang kuat antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Fokus dari intervensi dalam pendekatan transpersonal yang membedakan dengan intervensi lainnya yaitu berhubungan dengan spiritualitas. Adanya harmoni dalam diri yang terjadi membuat keselarasan pada diri seseorang sehingga akan nyaman dengan dirinya, orang lain, maupun lingkungan dan merasakan dunia sekitar lebih indah dan harmonis karena dalam diri menjadi lebih utuh. Nah, hal tersebut merupakan kelebihan dari intervensi dalam pendekatan transpersonal. Pelaksanaan psikoterapi transpersonal sangat terkait dengan studi mengenai potensialitas tertinggi manusia dalam pengalaman spiritual, serta adanya keyakinan terhadap zat tertinggi. Nah, dalam intervensi dengan pendekatan transpersonal akan bekerja dengan membangun cara bagaimana individu mencapai kesadaran tertinggi. Individu diarahkan untuk mencapai tahap kesadaran tinggi terhadap kondisi dirinya sehingga individu dapat menyadari penyebab dari permasalahannya. Yang selanjutnya dapat diketahui solusi yang tepat untuk penanganannya. Jadi tujuan dari intervensi dari pendekatan transpersonal adalah untuk bagaimana individu itu mencapai kesadaran tertingginya untuk bisa dapat menyelesaikan permasalahannya. Dan setelah tahu penyebab dari permasalahannya, dapat diketahui solusinya bagaimana, apa solusi yang tepat untuk permasalahan itu.
Fokus dalam intervensi dengan pendekatan transpersonal yaitu transpersonal tidak terbatas pada fisiologis dan mind, seperti fokus pada ilmu psikoneuromonologi, namun juga berupa transformasi kesadaran, menginterpretasikan pikiran, tubuh, dan jiwa, sehingga terjadi keharmonisasian atau keselarasan dalam diri individu. Nah, dalam hal pemaknaan dari setiap permasalahan yang dialami, biasanya selalu dikaitkan dengan Tuhan sebagai zat tertinggi yang memiliki kekuasaan dalam bertindak dan memiliki tujuan dalam setiap tindakan, sehingga akan meningkatkan kesadaran yang dapat melepaskan kekuatan dalam dan memiliki kekuatan yang akan membantu mencapai harmoni dalam diri. Klien yang mendapatkan insight biasanya akan menjadi lebih memiliki motivasi dalam hidup, serta menyadari bahwa untuk bangkit dari trauma hanya perlu menyelami perasaan terdalamnya sebagai individu dan melepaskan dengan kesadaran segala perasaan yang menjadi beban bagi klien selama ini dan menjadi sumber gangguan kesehatan mental. Selanjutnya adalah intervensi dengan pendekatan transpersonal dalam pandangan Islam. Jadi, pendekatan transpersonal dalam pandangan Islam itu merupakan sebuah integrasi antara konsep, teori, metode dengan materi, dan berdampingan dengan praktik rohani. Ini itu jadi kombinasi yang tepat karena menjadi intervensi yang memberikan pengaruh, ketenangan, dan kedamaian batin. Karena menggantungkan segala sesuatu kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara berikhtiar. Jadi berusaha dulu dengan cara meminta bantuan praktisi atau yang memang lebih ahli dalam bidang intervensi psikologi. Kemudian kita serahkan selanjutnya ketika kita sudah berusaha kepada Allah, apapun hasil yang diberikan, itu yang terbaik menurutnya. Nah, kembali kepada bentuk-bentuk obat atau tipe pengobatan dalam psikoterapi dalam perspektif Islam. Menurut Muhammad Abdul Al-Aziz Al-Khalidi dalam Samsidar, obat ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada obat hissi dan yang kedua ada obat maknawi. Jadi obat hissi ini obat secara fisik gitu loh, misalnya berupa pil-pilan atau secara medis, atau bisa juga dalam bentuk treatment dari psikolog. Kemudian kalau obat yang kedua ini obat maknawi, seperti bentuknya kayak doa-doa, zikir, sholawat yang mana memang sudah diajarkan di dalam Al-Quran dan sudah menjadi tuntunan sunnah Rasul gitu untuk mencapai ketenangan batin dan kepuasan maknawi. Nah, kedua obat ini nggak bisa jalan sendiri-sendiri nih. Mereka harus berdampingan, jadi harus saling seimbang. Obat secara fisik juga harus diimbangin secara maknawi. Nah, pembagian dua substansi pengobatan tersebut atas dasar perbedaan jasmani dan rohani. Karena sama-sama punya kebutuhannya masing-masing kan ya, makanya harus saling terpenuhi nih. Karena secara fisik, manusia itu perlu menempuh pengobatan hissi atau pengobatan secara fisik sebagai apa? Sebagai alat aktualisasi, yaitu sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah, dan didukung pula dengan pengobatan maknawi sebagai esensi serta bukti keimanan kita atau wujud gitu loh, wujud kita sebagai umat Islam yang senantiasa menggantungkan segala keputusan terakhir pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, arah psikoterapi, arah pendekatan transpersonal intervensi ini kemana sih? Kalau menurut Vaughan mengatakan bahwa individu ini diarahkan untuk dapat merefleksikan titik permasalahan, sehingga pendekatan ini dapat membawa individu pada kesadaran tertingginya, yaitu altered of consciousness, yang kemudian apabila hal ini udah berhasil dilalui, langkah berikutnya adalah pencarian solusi dari masalah tersebut.
Karena apa? Karena selaras dengan metode tasawuf yang menjadi salah satu bentuk dari sekian psikoterapi. Karena psikoterapi Islam ini syarat akan pengarahan individu pada kesadaran tertingginya. Jadi bagaimana ia dalam prosesnya mengenal diri sendiri. Karena ini nanti kan dikaitkan dengan spiritualitas. Nah, mendekatkan diri kepada Tuhan itu akan menciptakan kedamaian serta ketentraman batin manusia, karena apapun masalah yang individu hadapi itu akan terrefleksikan ke dalam kognitif, bahwa segala sesuatu tuh udah ada yang menetapkan, udah ada yang mengatur, sudah ada kadarnya masing-masing. Namun poinnya terletak pada kita yang mau nyari jalan keluar apa enggak nih. Nah, sebagai bentuk apa ini? Sebagai bentuk ikhtiar tadi yang sudah disebutkan di awal. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai intervensi dengan pendekatan transpersonal. Semoga dapat dipahami dengan mudah dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.